Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah kita sampaikan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alaihim ajma'in. Kita awali kajian ini dengan membaca dan menyimak firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 49 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Artinya nanti diletakkan kitab, artinya diserahkan kepada masing-masing manusia buku catatan amalnya. Maka ketika itu engkau lihat orang-orang yang berdosa sangat ketakutan melihat apa yang ada dalam kitab itu, dan mereka berkata, celakalah kita. Kitab apa ini yang tidak tertinggal yang besar maupun yang kecil kecuali ada di dalamnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak menzalimi, tidak berlaku curang kepada siapapun. Surah Al-Kahfi ayat 49. Kemudian pada surah Yasin ayat 12 yang tadi juga telah dibaca pada muqaddimah, Allah katakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artinya kami menghidupkan semua yang mati. Artinya tidak ada yang tertinggal kecuali semua dihidupkan Allah nanti. Dan kami mencatat apa yang telah mereka lakukan, dan mencatat juga bekas-bekas perbuatan mereka. Artinya segala yang terkait dengan perilaku mereka atau perbuatan mereka semua juga dicatat dalam buku itu. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan semuanya, baik itu yang langsung dikerjakan maupun perangkat-perangkatnya,
hal-hal yang terkait dan terlibat dalam perbuatan itu semua kami kumpul di dalam imam yang nyata, artinya kitab yang nyata. Jadi dua ayat ini mengingatkan kita bahwa kita dalam hidup ini tujuannya adalah melakukan kebaikan-kebaikan, bekerja dan bekerja, berbuat dan berbuat, dan semua nanti hasil kinerja itu ada dalam buku catatan amal kita itu. Dan banyak orang yang terkejut seperti tadi, musyfiqina mimma fih, melihatnya saja mereka ketakutan karena tidak menduga, tidak menyangka bakal seperti itu ya catatan yang mereka peroleh dari semua yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Ketakutannya bukan karena dia melihat apa yang telah dia lakukan, tapi ternyata bukan saja yang dia lakukan itu yang ada dalam buku itu, tapi semua dengan asarnya. Asar itu perangkat atau hal-hal yang terkait maupun terlibat di dalam ya terjadinya perbuatan itu. Ada orang melakukan suatu aksi, suatu tindakan kejahatan, bisa saja satunya kejahatan itu, tapi waktu yang habis untuk persiapannya berapa tahun. Dia mungkin harus melakukan penelitian. Bukan itu saja, harus ada perangkat-perangkatnya. Banyak orang yang terlibat sehingga tersangka dan terpidana. Itu semua masuk dalam catatan dia sebagai asar dalam perbuatannya. Itu yang dikatakan dalam surah Yasin tadi. Begitu juga kebaikan. Kebaikan juga tidak saja sholat kita di sini, sholat maghrib kita di sini, itu tidak hanya sholat maghrib 3 rakaat, mungkin tambah sunnah ya qobliyah, ada ba'diyah, mungkin sebelumnya ada tahiyatul masjid, berzikir dan sebagainya. Itu ma qaddamna yang sudah kita lakukan. Tapi persiapan untuk kemari ini bermacam-macam. Tidak sama kita. Saya jam 6 kurang sudah bersiap. Nyatanya tidak dapat berjamaah dengan bapak-bapak. Tapi apakah rugi saya? Karena tidak, bisa saja ya asar saya banyak. Berapa lampu merah, berapa kali kemacetan, itu asar. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Muhammad Ali As-Sabuni menulis hadis itu di dalam tafsirnya Safwatut Tafasir. Ada Banu Salamah namanya, tinggal di pinggiran kota Madinah. Mereka merasa jauh dari masjid, sehingga mungkin seperti sebahagian kita terlambat atau lama baru sampai ke rumah. Fa'aradu ayyatahawwalu ila qurbil masjid. Mereka bermaksud, mereka berencana untuk pindah ke dekat Masjid Nabawi. Wal biqa'u khaliyah. Kalau mereka pindah, dipastikan kampung itu akan kosong. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka berita itu, rencana mereka itu sampai ke Nabi. Bagaimana Nabi? Faqala an-nabiy ya Bani Salamah. Nabi mengatakan kepada Bani Salamah, diyarukum taktubu atharakum. Diyarukum taktubu atharakum.
ketahuilah bahwa kampung kamu itu mencatat bekas-bekas kamu. Jadi sudah banyak di sana ya bekas kebaikan. Mungkin ya, ketika berangkat ke masjid ada orang yang jumpa diucapkan salam. Mungkin ada orang yang perlu dibantu. Pokoknya di kampung itu sudah banyak asar bekas-bekas kebaikan-kebaikan. Maka oleh karena itu mereka katakan, kalau demikian tidak ada alasan kami harus pindah. Dekat ke masjid bagus, tapi jauh dari masjid juga ada bagusnya. Jadi yang penting ya kita melakukan kebaikan-kebaikan. Waktu yang habis untuk melakukan sebuah ibadah bermacam-macam, berbeda-beda kita. Jadi kalau mungkin dari segi perbuatannya ada lebih banyak zikirnya, iktikafnya, tapi bisa saja ada sebahagian kita lebih banyak waktunya habis karena jauh dari rumahnya. Ada tadi menyalam saya, dia tinggal di Simalingkar itu. Wah, jauh itu. Entah jalan apa namanya, saya pun hampir tanda tadi, hanya menanyakan Ustaz tanda apa tidak sama saya katanya, karena dia pun berubah, saya pun sudah berubah, karena tahun 2010 nya kami dulu sama-sama haji. Tapi kalau dia kemari untuk sholat dari Simalingkar, berapa putaran ban mobilnya, berapa banyak minyak mobilnya habis ya, begitu juga berapa kali dia mengucapkan subhanallah dan sebagainya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, maka bapak-bapak, kita di dalam hidup ini berusahalah kita setelah kita tiada, banyak asar-asar kita, banyak bekas-bekas kita yang masih tertinggal dan tidak berakhir dengan kematian kita. Ini yang banyak kita lihat di dalam Al-Quran, diingatkan Allah supaya kita tidak berhenti kebaikan kita dengan kematian kita. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ada pahala yang tidak berhenti. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi namanya, seorang penulis banyak kitab-kitab, diantaranya ada tafsir Aisarut Tafasir namanya. Dia ketika menulis tafsir atau menjelaskan ayat tadi, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ada pahala ya tidak berhenti. Apa itu? Inilah asar tadi. Rasulullah ada katakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang berbuat atau membuat sunnah yang baik, sunnah maksud di sini adalah memulai, memprogram satu kebaikan, membuat satu kebaikan, lalu diikuti orang kebijakannya, atau apalah kita katakan sunnahnya tadi, maka dia dapat pahala karena dia melakukan kebaikan, dan pahala dari orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Artinya sampai berakhir orang yang mengikuti cara atau ya bahasanya tadi sunnah. Berapa lama, berapa banyak orang yang mengikutinya, jadi seperti multi level lah itu. Ya berganda-ganda, berantai dia. Nah, ini paling beruntung orang. Lahum ajrun ghairu mamnun. Tapi sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang membuat sunnah yang buruk, maksudnya membuat seperti tadi perencanaan atau program atau sunnah yang buruk, diikuti orang kemudian, maka dia dapat dosa dari perbuatannya
karena dia melakukan sunnah yang buruk, dan dapat juga dosa dari orang yang melakukan melakukannya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang membuat mereka ketakutan dia melihat bukunya itu. La yughadiru shaghiratan wala kabirah. Tidak ada yang tertinggal di sana, yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, kecuali semua terkumpul di situ. Maka kajian kita Bapak dan Ibu, mungkin nanti kalau ada waktu yang lain lagi, karena kata Ustaz Pak Mirza, ini sudah lanjut lah ini, mudah-mudahan jangan lagi datang Covid beberapa tahun ini, istirahat kita. Saya pun sudah hampir lupa. Rupanya jadwalnya masih sama, malam Kamis kedua, dan materinya juga fikih muamalah. Fikih ini banyak, dan fikih ibadah. Yang dimaksud fikih ibadah dalam konteks ini, fikih yang tidak terkait dengan aturan-aturan yang dibuat mungkin oleh pemerintah, atau tidak ada terkait dengan orang lain, yang sudah diatur tata tertibnya, tata caranya oleh Rasulullah. Itu disebutkan fikih ibadah, atau ibadah lah kita katakan. Ini ada harlah NU 1 abad, ada lagi sebut fikih peradaban. Ini luar biasa lagi. Ada fikih peradaban, ada fikih munakahat, ada fikih yang lainnya. Sebetulnya semua itu ibadah kalau kita melakukannya, mengikutinya dengan benar. Tapi ada muamalah. Muamalah ini biasanya yang sudah diatur, ada terkait dengan aturan-aturan qanun, atau disebutkan peraturan maupun undang-undang. Jadi saya coba dulu menggarap atau mengkaji sedikit tentang wakaf. Wakaf ini selain memang banyak masalahnya, kemudian banyak atau sedikit, maksud saya sedikit orang yang mau menyelesaikannya, dan lebih sedikit lagi orang yang mau berwakaf atau menambah wakaf-wakaf, khususnya di Kota Medan dan umumnya di Sumatera Utara. Kalau yang lain saya tidak tahu, karena saya yang tahu di Sumatera Utara inilah secara langsung, karena saya bidang hukum dan HAM di Majelis Ulama, itu lebih banyak garapannya. Ya, kita turun ke bawah, ada laporan dari Asahan, karena sudah ada pula di Pengadilan Agama pembatalan wakaf. Nah, ini baru tahun ini atau 2 tahun terakhir ini, yang selama ini yang ada pembatalan nikah. Udah bernikah, rupanya dari pihak keluarga laki-laki maupun perempuan ada alasan mereka, ada keberatan dengan alasan yang benar, mereka boleh datang ke kantor KUA, memohon supaya membuat pembatalan, mohon pembatalan ke Pengadilan Agama. Itu banyak. Nah, nanti ada kaitannya lagi bagaimana pernikahan yang sudah dibatalkan, bagaimana akibat hukumnya, anak-anak yang sudah lahir sebelumnya, anak apa namanya itu, yang sudah dibatalkan pernikahan ayah dan ibunya, itu sudah lama ada. Tapi belakangan ini ada lagi pembatalan wakaf. Bagaimana itu? Kalau ada seorang laki-laki atau katakan suami, dia membuat ikrar wakaf di kantor urusan agama, lalu sebagaimana formnya itu ada pewakif, ada saksi, ada nazir, lalu ada di situ berita acaranya, dibuatlah W1, W2 dan W5. Ada itu modelnya, model formnya itu. Di situ tidak ada kolom persetujuan dari pasangan. Si perempuan, si istri, dia berwakaf. Tapi kemudian boleh jadi sudah meninggal keduanya, si suami dan si istri, anaknya ada yang pintar mungkin, dia sudah faham tentang undang-undang wakaf. Dia lihat, wah ini ayah saja yang berwakaf ini, tak ada persetujuan daripada ibu katanya, padahal sudah meninggal dua-duanya. Pergi dia ke Pengadilan Agama, itu bisa dibatalkan karena dia harta gono gini, harta yang diperoleh selama atau setelah pernikahan. Dan itu banyak sekarang yang sudah kata mereka di Asahan. Dan saya juga pernah dengar dari ketua PA Deli Serdang, kita sekarang ada yang baru produk kita, Ustadz katanya. Apa itu? Saya bilang,
Wah, ini ada pembatalan wakaf katanya. Wah, ini apa untungnya dalam hati saya? Sudah dibuat masjid dibatalkan, dirubuhkan. Ada pula sebahagian orang mempertahankan katanya wakaf, tapi sudah diistibdal, sudah ditukar guling. Yang melakukan dulu nazirnya, masyarakat setempat setuju. Ada nanti perangkat-perangkat yang terkait sudah memberikan persetujuan, sudah memberikan penetapan dan sebagainya. Lalu kemudian digugat karena katanya wakaf. Itu juga banyak terjadi. Jadi sehingga orang banyak habis energinya untuk mempertahankan wakaf yang bermasalah tadi, sehingga sedikit orang yang berpikir untuk memotivasi kita berwakaf. Saya selalu katakan, saya tak usahlah ikut saya mengurus wakaf lama. Saya berpikir mengajak orang membuat wakaf yang baru. Wakaf yang lama ini ibarat mobil buruk. Ya, lebih mudah mencari yang baru daripada merawat yang buruk itu. Itu saya bilang banyak yang marah juga. Jadi menurut Ustaz biarkan aja hilang wakaf-wakaf ini. Ya biar aja, saya bilang. Yang rugi orang yang berwakafnya itu bukan ayahku, itu gue bilang. Ayah dianya itu anaknya yang merusak-rusak tadi. Bagaimana kita itu? Anaknya yang menggugat wakaf ayahnya, datang kita ya mempertahankan wakaf ayahnya itu. Baguslah wakaf ayah saya buat, saya bilang. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi maunya kita sudah galakan itu. Sekarang sudah ada program pemerintah Kota Medan, Medan berwakaf. Medan berwakaf. Wakaf perseorangan ada, wakaf badan hukum ada, wakaf organisasi ada. Itu yang ada dalam undang-undang wakaf. Ada ya tahun 2004 ya, nomor 1 tahun 2004, undang-undang wakaf. Ada perseorangan, ada namanya badan hukum, bisa PT, CP atau mungkin yayasan, dia boleh mewakafkan hak miliknya. Begitu juga organisasi juga bisa. Yang belum ada jamaah, maunya ada jamaah, bisa membuat wakaf juga, wakaf jamaah Masjid Al-Jihad. Tapi itu nanti kembali kepada wakaf perseorangan. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, saya ingin sampaikan pada kesempatan singkat ini, jadi bagaimana wakaf itu kita ikut perhatikan ya, apakah sudah sempurna dia. Kalau belum, itu bagian daripada tanggung jawab kita. Kita buat dia menjadi legal dia. Yang banyakan sekarang di Medan ini banyak wakaf-wakaf, apakah masjid, kuburan maupun madrasah dan sebagainya, itu sudah sertifikat wakaf, tapi tidak ada yang mengelolanya, tidak ada penanggung jawabnya karena nazirnya sudah semua dalam kubur. Padahal nazir itulah pemegang hak. Nazir namanya, bukan nazir maksudnya pengurus masjid. Nazir wakaf itu dalam undang-undang. Jadi nazir wakaf itu dialah pemegang hak, dialah ya sebetulnya hak. Wakaf itu pelepasan hak atau pemisahan hak, sebahagian hak kita kepada Allah sebetulnya diserahkan itu, tapi tidak mungkin Allah menerimanya. Maka ada hamba Allah menerimanya, itu disebutkan nazir, nazir wakaf. Maka ada ikrarnya, berita acaranya, kemudian ada saksi, ada nazir. Nazir itu minimal ya 3 orang, maksimalnya sesuai dengan kebutuhan. Ya kalau dia luas boleh dia 20 orang pun. Maka nazir itulah yang menjaga, mengembangkan dan memproduktifkannya. Nah, ini banyak bapak-bapak. Saya sudah bawa ustadz-ustadz, tokoh-tokoh masyarakat dari Deli Tua. Ada di sana 20.000 meter lebih, 4 persil wakaf yang sudah sertifikat. Saya bawa ke BWI provinsi, ini sertifikatnya. Dan ada lagi nazirnya. Orang pun tidak ada lagi yang menggunakannya. Umat Islam pun tidak memanfaatkannya. Justru orang yang non muslim pun ada menguasai tanah itu. Padahal ada lebih 20.000 meter. Ada yang 10.000 lebih, ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000. 4 persil dia Pak. Ini contoh.
Jadi bisa hilang ini sebentar lagi kalau tidak serius. Jadi wakaf inilah yang selalu diingatkan kita. Shadaqatun jariyah. Shadaqatun jariyah itu bukan makanan. Ya, mudah-mudahan ya jamuan ini menjadi shadaqatun jariyah. Shadaqatun jariyah yang selalu disebutkan itu adalah wakaf. Sepakat ulama itu dalam fikih, bahwa ulama-ulama fikih bahwa yang disebutkan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Mati seorang berhenti amalnya kecuali 3, ada sedekah yang mengalir wa huwal waqf wa hiyal waqf, wakaf itu. Dan manusia umumnya ketika dia mau mati, dia mohon supaya ditunda sedikit lagi, kata Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ketika sudah sampai dia ke batas maut atau kritis, sudah sakaratul maut, dia mohon kepada Allah, wahai Tuhanku, kasihlah sedikit lagi waktu kepadaku, kasih waktu sebentar lagi kepada saya, jangan dulu mati sekarang. Supaya apa? Supaya aku bersedekah. Maksud di sini supaya berwakaf, maksudnya itu. Tak ada dia bilang supaya aku haji, supaya bisa aku umroh ganti haji. Tidak begitu lagi, karena mahal sekarang, pelunasannya payah katanya. Tidak begitu lagi. Tapi fa'as-saddaqa, supaya aku berwakaf. Itu yang diminta orang kalau sudah dia berada dalam kondisi yang kritis, sakaratul maut, supaya bersedekah. Karena dari sekian banyak amal kita yang paling kurang, walaupun yang lainnya kurang, tapi yang paling kurang sedekah, infak, wakaf terutama. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu salah satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah katakan, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih, sesungguhnya orang mukmin yang mengikuti dia atau yang tinggal dari amalnya setelah mati dia ada 10. Jadi kadang-kadang yang 3 ini padahal ada yang lain 10 lagi. Apa itu? Ilman nasyarahu, ilmu yang dia kembangkan, yang dia ajarkan. Waladan salihah, ya, anak yang soleh. Tarakahu, yang dia tinggalkan. Au mushafan warathahu, mushaf Al-Quran, atau buku-buku juga bisa termasuk, karena disebutkan mushaf di sini, yang dia wakafkan atau dia wariskan. Au masjidan banahu, masjid yang dia bangun. Ini nanti sampai teruslah mengikuti dia, maksudnya amal dia itu walaupun sudah mati teruslah berlanjut seolah-olah dia tidak mati. Tadi terus ada ya ada kiriman istilah kita atau pertambahan amalnya karena masjid yang dia bangun. Au baitan libnis sabil, atau rumah singgah, apalah kita katakan itu, rumah bagi orang yang berada dalam apa, yang untuk orang musafir, orang-orang yang sedang musafir perlu ada persinggahan, mes namanya atau apa, tapi jangan membayar. Kalau membayar ya, tidak wakaf namanya itu. Au nahron ajrohu, atau air yang dia alirkan, ya mungkin dia buat sumber air, maka sumur bor, atau mungkin dia masukkan meteran dari PDAM, tapi masalahnya kalau nanti tidak ada sumber dana untuk membayarnya, jadi masalah juga. Kemudian aw shadaqatan akhrajaha, shadaqah, ini wakaflah terkhusus ini yang dia keluarkan, min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautih. Kalau itu semua tadi yang disebutkan di atas tadi, itu dia lakukan dari hartanya, bukan dari yang dia curi, bukan yang dia korupsikan, tapi betul-betul dari pencaharian yang halal dia lakukan ketika dia sehat, ketika dia hidup, maka itu dipastikan setelah dia mati akan mengikutinya terus sampai berakhir, atau sampai kapan nanti tidak berfungsi lagi yang dia tinggalkan itu.
Nah, ini barangkali kajian kita Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanya ya persilakan, kalau tidak nanti kita catat, nanti kita jawab apakah lewat telepon pun jadi. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terkait kajian kita pada malam hari ini, kami bersama satu atau dua orang terkait tema yang pada malam hari ini untuk bicara mengenai wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya bertanya, apakah wakaf yang sudah diberikan oleh si Nabi itu kepada yang dia sampaikan dialihkan, Pak? Jadi dialihkan maksudnya mungkin misalnya di Masjid Al-Jami ini ada orang yang mengatakan rumah mungkin kalau jauh gitu, Pak, terus dialihkan, Pak, maksudnya supaya lebih mudah perawatan segala macamnya gitu, Pak, di tempat yang dekat gitu. Misalnya ada orang yang ini, bagaimana kalau misalnya rumah ini, wakaf ini dibayarin gitu, Pak? Contoh seperti itu. Jadi dialihkan nanti dari pihak masjid mungkin diberikan yang sama gitu, Pak, dengan jumlah yang dibayarkan oleh orang tersebut. Mungkin itu, Pak, penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang banyak Pak kita lihat. Kalau wakaf yang sudah punya legalitas, ya, sudah ada ikrar wakafnya, sudah ada nazirnya, nazir tadi itulah pemegang haknya, apalagi sudah ya status surat atau alas haknya itu sudah sertifikat dari BPN, sertifikat wakaf namanya, maka ini sudah ada aturannya. Barang siapa, itu pasal 67 ayat 2, barang siapa yang menukar, apalagi menjual, Pak, beda itu, menukar peruntukan dalam ikrar wakaf itu ada salah satu yang ada diisi di situ peruntukannya. Kalau madrasah, pertapakan sekolah, lalu diganti dengan yang lain, itu kalau sengaja nazir mengganti peruntukan itu diancam pidana 4 tahun maksimal atau membayar 400 juta maksimal. Ya, itu Pak undang-undangnya. Jadi karena wakaf itu tidak ada lagi manusia pemiliknya. Itu pada hakikatnya sudah milik Tuhan, milik Allah, tapi manfaat kepada hamba-hamba Allah. Makanya disebutkan la yuba'u. Itu dalam fikih pun begitu rata-rata itu la yuba'u. Al-waqfu la yuba'u. Ya, karena tidak sah jual belinya, Pak. Siapa yang berani menjual milik Tuhan? Karena jual beli itu baru sah milkut tam namanya, milik kita sempurna. Kalau milik Allah siapa yang menjual? Itulah makanya, Pak, seperti kurban tidak boleh dijual karena itu sudah milik Allah. Tidak ada boleh kita itu menjual. Ah, ini ada hambal, kita juallah. Siapa yang menjualnya itu? Padahal bukan milik saya. Tidak sah jual belinya itu kalau kita menjual yang bukan kita punya. Ah, BKM mana dia punya, dia hanya mengatur, kira-kira begitu. Nazir pun bukan dia punya, dia hanya memegang, menjaga. Ah, maka la yuba'u wa la yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wa la yuwarrathu, tidak boleh diwariskan, wa la yustabdalu, itu tadi, tidak boleh diistibdal, tidak boleh ditukar gulingkan, kecuali prosesnya ada perangkatnya, harus ikut majelis ulama. Nah, ini Pak, kalau Bapak lihat amal silaturahim itu sudah bertahun-tahun itu. Ada lagi yang belum selesai itu di belakang Emerald Garden. Saya sudah berkali-kali didatangi oleh pengusaha perusahaan ya, hotel, bagaimana itu supaya bisa ya umat ya sepakat untuk, karena itu sudah diistibdal dulu, ada yang keberatan, Pak. Jadi tukar guling kepada wakaf itu ada prosesnya. Sedangkan sudah bagus pun prosesnya tetap juga menuai protes itu, Pak.
Walaupun memang logikanya begitu, buat apa di sini kalau tidak bermanfaat lagi? Kalau begitu, kalau ada Bapak lihat seperti itu, laporkan dulu ke BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kalau dia luasnya kurang 1 sampai 1000 meter itu BWI kabupaten kota. Kalau dia lebih dari 1000 itu BWI provinsi. Jadi laporkan, nanti baru mereka nanti proses bersama Nazir, bersama Pemko, Pemkap, dan ikut nanti majelis ulama, bahkan pengadilan agama. Itu banyak Pak, ada juga istibdal itu. Nanti kita lanjutkan Pak tentang itu, proses istibdal. Tapi kurasa yang paling bagus jangan istibdalnya dulu, kita tambah aja. Kalau ada yang perlu sini tambah, biar aja dulu untuk sementara di situ. Entah adanya jin sholat di situ Pak, biar aja dulu situ dia sholat. Kira-kira begitu. Kita tambah dulu, karena rumit Pak, dan itu menuai protes yang tidak berakhir. Alhamdulillah min dzalik. Kira-kira begitu Pak ya. Katakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Wa ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.